Bab 731. Segera mencari wanita bergaun polos. Pelajar itu berdiri tegap di depan gerbang langit. Dia tersenyum dan terlihat sangat ganteng. Mileye menengadahkan kepala ke langit. Tidak ada orang yang akan mengira pelajar ini adalah Raja Iblis. Raja Iblis yang sangat menakutkan. Raja Iblis sebenarnya seberapa kuat? Dia tidak tahu. Akan tetapi, pasti tidak akan sangat lemah. Hingga sekarang ini, kekuatan Raja Iblis seharusnya paling kuat di antara tuan dari 3 pedang yang ada di puncak menara itu. Mileye menengadahkan kepala ke langit. Meski Raja Iblis hanya tubuh jiwa sekarang dan sangat ilusi, tapi kekuatan seharusnya tidak lemah. Pada saat itu juga, seorang senior berbaju putih mendadak muncul di depan gerbang langit. Senior berbaju putih itu berambut putih. Dia menyilangkan rambut di belakang dan melihat sang pelajar itu, "Kamu bukan orang dari dunia akbar Suan Huang." Pelajar itu tersenyum, "Kenapa kamu berpikiran demikian?" Ekspresi wajah senior berbaju putih sangat datar. Aula Sendian mengetahui semua master alam tak diketahui di dunia akbar diketahui. Sang pelajar tertawa keras, "Aku bukan orang dunia akbar Suan Huang." Senior berbaju putih melihat Mileye sekilas, lalu berkata, "Harus diakui, Aula Sendian cukup kaget melihat dia. Guru leluhur sekte Jiangwu dan lainnya, sekarang kamu, sama seperti yang aku tebak, kamu seharusnya sudah mencapai alam takdir." Sang pelajar menganggukkan kepala, "Iya." Senior berbaju putih memelototi pelajar itu, "Kamu orang yang begitu hebat, kenapa malah tidak dikenal? Dunia sangat besar, bukan hanya ada dunia akbar Suan Huang," ujar pelajar. "Betul juga." Senior berbaju putih menganggukkan kepalanya. "Aku tidak suka basa-basi. Tapi, karena beberapa alasan, aku ingin berkata sedikit," ujar pelajar. Senior berbaju putih berkata, "Seorang master harus dihormati, katakan saja." "Sebuah nasihat untukmu, jangan mencelakai pemuda yang ada di bawah itu," ujar pelajar itu. Senior berbaju putih melihat Mileye yang ada di bawah dan berkata, "Kenapa? Kalian tidak mungkin bisa mengalahkan orang yang ada di belakangnya," ujar pelajar itu sambil tersenyum. Senior berbaju putih melihat pelajar itu, hingga saat ini, Aula Sendian tidak pernah kalah. Dulu mungkin ada, tapi orang itu sudah mati. Pelajar itu menganggukkan kepala, "Kalau begitu tidak perlu banyak basa-basi lagi, ayo bertarung." Senior berbaju putih mempersilakannya, "Silakan masuk." Pelajar itu tertawa lalu menghilang dari tempat. Senior berbaju putih juga menghilang. Mileye melihat ke arah gerbang langit sekitar 15 menit. Kemudian, ada sebuah transmisi suara terdengar di telinga Mileye, "Segera pergi mencari wanita bergaun polos." Suara Raja Iblis. "Segera pergi mencari wanita bergaun polos." Pada saat ini, ekspresi wajah Mileye langsung menjadi serius. Kali ini dia sudah mengerti, Raja Iblis dengan roh pergi mencari Aula Sendian, sebenarnya ingin membantumu melihat kekuatan asli dari Aula Sendian. Tadi, Raja Iblis menyuruhnya untuk segera mencari wanita bergaun polos. Ini melambangkan apa? Melambangkan energi Aula Sendian sudah melampaui apa yang Raja Iblis bayangkan. Masalah sangat parah. Mileye menengadahkan kepala ke gerbang langit. Senior berbaju putih kembali muncul di sana. Dia melirik Mileye sekilas, "Tunjukkan pada kami, seberapa hebatnya backinganmu." Usai berkata, dia langsung berbalik badan hilang. Mileye yang ada di bawah hanya bisa diam saja. Pada saat ini, Quen Lian berjalan ke samping Mileye. "Bagaimana? Kekuatan Aula Sendian di luar perkiraan aku," ujar Mileye. Quen Lian menatap ke langit,
dunia akbar Xuan Huang bukan tempat biasa. Waktu itu, orang di sini bisa melihat kondisi di alam semesta 5 dimensi, tapi tidak pernah masuk ke dalam sana. Ini sudah melambangkan berapa hebatnya tempat ini. Mileye tersenyum paksa, lalu menoleh ke arah Quen Lian. Nona Quen Lian, aku ada satu pertanyaan, berharap bisa mendapatkan jawaban darimu. Aku ingin bertanya, jika aku masuk ke alam semesta 5 dimensi, dan berjumpa dengan musuh yang lebih kuat, lalu semua ini sudah ditakdirkan. Ujar Mileye. Quen Lian berkata, selain kamu membuang menara ini. Tapi, tanpa menara ini kamu tidak bisa masuk ke 5 dimensi. Apa yang kamu katakan, ada banyak musuh yang ditakdirkan. Lalu, kamu tidak bisa menebak seberapa hebatnya musuhmu. Apakah lebih kuat dari wanita bergaun polos? Ekspresi wajah Quen Lian sangat datar, apakah dia bisa melindungimu seumur hidup? Mileye diam tak berkata. Menara ini sangat hebat, memiliki banyak sebab akibat. Kamu memilikinya, juga merupakan kesempatan, tapi juga bencana. Ujar Quen Lian. Aku mengetahuinya, ujar Mileye. Kamu benaran tidak bisa cara menghubungi wanita bergaun polos? Tanya Quen Lian. Mileye menganggukkan kepala, tidak ada. Quen Lian menganggukkan kepala, kita hanya bisa meningkatkan kekuatan diri sendiri. Coba lihat apa yang ditinggalkan Raja Iblis padamu. Mileye mengangguk kepala, lalu masuk ke menara penjara alam. Lantai ke-6. Mileye berdiri di depan peti mati es. Mayat Raja Iblis berada di samping peti mati es. Dijadikan mayat kaisar. Mileye tidak ingin melaksanakan perintah ini. Mileye menganggap Raja Iblis sebagai senior. Dari perasaan pribadi, dia tentu saja tidak ingin mayat Raja Iblis dijadikan menjadi jenazah iblis. Akan tetapi, dijadikan mayat kaisar adalah permintaan terakhir Raja Iblis. Raja Iblis ingin melindungi wanita itu. Di dalam istana, Mileye diam cukup lama, lalu melambaikan tangan kanan. Sebuah makam muncul di depan Mileye. Ini adalah benda pusaka yang didapatkan di sekte iblis sebelumnya. Waktu itu Raja Iblis tidak menyuruhnya untuk membuka, karena waktunya tidak tepat. Mileye berjalan ke depan makam. Pada saat ini, makam itu langsung memancarkan cahaya hitam. Seketika Mileye langsung menghilang. Beberapa saat kemudian, Mileye muncul di sebuah ruang hampa yang kecil. Ada sebuah peti mati berwarna hitam di depannya. Peti mati ini diselimuti dengan abjad kuno berwarna emas. Tidak hanya itu saja, juga ada benang berwarna emas. Apa ini? Mileye mengerutkan kening. Di saat dia mau berjalan mendekat, gulungan hitam yang ada di meja dekatnya langsung berubah menjadi cahaya hitam masuk ke dalam keningnya. Beberapa saat kemudian, berbagai informasi masuk ke dalam benaknya. Tidak lama kemudian, Mileye melihat ke arah peti mati hitam. Dia tidak memilih untuk membuka peti mati itu, karena Raja Iblis sudah mengingatkannya jangan membuka sekarang. Apa yang ada di dalamnya, Raja Iblis tidak mengatakannya. Mileye menenangkan hati, lalu melihat ke meja. Ada sebuah kotak berwarna hitam di atas meja. Ini seharusnya benda terakhir yang ditinggalkan Raja Iblis padanya. Mileye tiba di depan meja, dia membuka kotak hitam. Ada sebuah jantung berwarna hitam yang masih bergerak di dalam kotak itu. Jantung. Mileye menekan jantung itu. Seketika, jantung itu berubah menjadi cahaya hitam masuk ke dalam lengannya. Boom! Seketika, kedua mata Mileye menjadi hitam merah. Bukan hanya seperti ini, energi hitam langsung menyelimuti seluruh badannya. Ah! Terdengar suara jeritan kuat. Seluruh badan Mileye diselimuti energi hitam. Seluruh nadi mulai bergetar dan mau meledak.
Setelah jantung berwarna hitam masuk ke dalam tubuh Mileye, jantung itu langsung ingin menggantikan jantung yang ada di dalam tubuh Mileye. Akan tetapi, jantung itu masih belum mendekati jantung Mileye, sudah langsung dikepung oleh kekuatan garis darah yang kuat. Jantung berwarna hitam ingin melawan, akan tetapi kekuatan yang kuat langsung meledak. Boom! Badan Mileye langsung bergetar. Seluruh nadi menjadi hitam. Bukan hanya seperti itu, bahkan kulit juga hitam. Akan tetapi, beberapa saat kemudian, semua kembali normal, namun tetap ada energi yang merajalela di dalam tubuhnya. Jantung berwarna hitam yang ada di tubuhnya terus menyerap energi yang ada. Akan menerobos tingkatan alam. Mileye kaget, dia langsung duduk bersila. Energi yang kuat langsung mengalir keluar, benar-benar sangat menakutkan. Waktu terus berjalan, sekitar 1 jam kemudian, Mileye mendadak membuka kedua matanya. Tatapan matanya muncul cahaya pedang merah. Boom! Aura di sekeliling Mileye menjadi kuat. Alam pemahaman Taoisme. Dia langsung mencapai alam pemahaman Taoisme. Mileye sedikit kaget. Dirinya tidak menyerap energi pedang, juga bisa meningkat. Dia tidak bisa berpikir lebih banyak, karena energi yang ada di dalam tubuhnya masih belum terserap habis. Pada saat ini, terdengar suara jeritan kuat dari badan Mileye, Raja Iblis. "Kamu mencelakaiku." Mendengar suara ini, Mileye langsung tercengang dan bertanya, "Siapa kamu?" Suara itu berkata, "Aku adalah jantung Dewa Iblis." "Hei, manusia, kamu memiliki garis keturunan apa? Kenapa bisa mengendalikan garis keturunan iblis?" Mileye berpikir sejenak lalu berkata, "Aku juga tidak tahu." Suara itu menjerit, "Raja Iblis menyuruhku untuk menyerap energimu." "Ah, tapi kamu yang menyerap energiku, sialan aku tertipu." Raja Iblis. Mileye diam saja. Ternyata, jantung Dewa Iblis ini adalah pemberian dari Raja Iblis. Pada saat ini, suara itu berkata, "Hei, manusia, bagaimana kita baik-baik berbicara?" Mileye berkata, "Tadi, kamu ingin menyerap energiku. Tapi, karena garis keturunanku yang istimewa, kamu barulah ingin berbicara baik-baik denganku. Jadi, kamu jangan melawan lagi." "Hei, manusia!" Suara itu kembali menjerit, "Aku adalah jantung Dewa Iblis." Mileye menganggukkan kepala, "Jantung Dewa Iblis akan sangat berguna bagiku." Ah! Suara itu masih terus menjerit di tubuh Mileye. Mileye memejamkan kedua matanya dan tidak memedulikannya lagi. Dia tidak merasa kasihan. Dunia ini memang yang kuat menindas yang lemah. Kalau bukan dia memiliki garis keturunan spesial, mungkin yang mati adalah dia. Pada saat itu, siapa yang akan kasihan dengannya? Mileye mulai menyerap energinya. Harus diakui, energi yang dimiliki jantung Dewa Iblis ini benar-benar menggiurkan. Waktu terus berjalan, keesokan harinya, Mileye dari alam pemahaman Taoisme langsung mencapai alam kebenaran Taoisme. Sampai sekarang, energi jantung Dewa Iblis masih belum lenyap. Di suatu langit berbintang, seorang pria terbang dengan pedangnya di langit. Orang ini adalah pelajar Aula Sendian. Sekitar 1 jam kemudian, pelajar itu berhenti, lalu melihat kondisi sekitar yang hening. Dia melihat sekitar dan berkata, "Wanita bergaun polos. Dulu wanita bergaun polos pernah muncul di tempat ini." Beberapa saat kemudian, pelajar itu tersenyum, "Hari ini aku akan bertarung denganmu." Usai berkata, dia langsung menghilang. Bersambung.